Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, perkembangan dan juga profesi audio di era digital. Bang Teddy, sebenarnya untuk jadi soundman itu harus ikut sekolah dulu nggak Bang? Atau ikut workshop dulu? Atau sebenarnya secara otodidak pun bisa dipelajari gitu? Ya, pertama niat dulu. Ya, pertama niat dulu. Ini berdasarkan pengalaman saya. Niat, ada basic suka musik dulu deh gitu. Jadi nggak bisa juga Mbak Agnes kalau ujuk-ujuk pengen, iya nggak bisa. Jadi ya memang harus minimal dia pendengar yang baik lah, maksudnya hobi mendengarkan musik itu dulu sebenarnya modalnya. Jadi harus atas dasar kesukaan sebenarnya, atas dasar kesukaan. Lalu bisa ya autodidak. Saya juga belajar ya autodidak dulu sampai akhirnya di 2007 saya harus sekolah juga, ngambil sound engineering juga akhirnya di luar kota, karena saya menganggap itu juga jalur yang penting kan dalam. Kalau saya autodidak terus tanpa mendapatkan sertifikasi dan lain-lain, ya saya juga nanti bingung juga kalau saya harus masuk ke beberapa perusahaan corporate dan lain-lain gitu. Jadi niat dulu, boleh belajar autodidak. Era sekarang mau buka YouTube deh, banyak ilmunya gitu loh. Cuman kalau memang teman-teman yang minat intens ya memang harus bukan by online belajarnya, memang direct langsung. Harus direct, itu lebih efisien sebenarnya. Itu kira-kira. Karena kan kalau belajar melalui online ataupun otodidak itu kan kapasitasnya masih sedikit banget ya yang kita ketahui mungkin ya. Kalau misalnya belajar secara langsung mungkin di sekolah itu kan lebih secara spesifik gitu ya. Iya, jadi kalau untuk itu pertama, kalau untuk belajar memang beberapa sekolah yang lumayan besar memang adanya di luar Bengkulu, di kota besar ya. Nah, cuman saya sendiri juga ada beberapa yang memang secara private ya, anak-anak yang belajar untuk ke saya untuk mempersiapkan dirinya untuk bidang audio. Ada, tapi saya belum, dalam artian saya nggak buka secara umum. Yang ingin aja, karena basicnya tadi gitu Mbak. Jadi saya pikir kalau anak-anak ini memang sudah ada mentalnya bagus dan niat, itu enak saya ngajarinya gitu loh. Karena udah ada niat tadi ya kan. Kecuali kalau keterpaksaan ya susah gitu. Karena itu tadi Mbak, hobi jadi profesi itu dulu yang penting. Jadi kita menjalani ini yang pertama ikhlas pastinya gitu loh, karena ini kesukaan ya, kesenangan kita menjalaninya ikhlas. Kalau menjalani ikhlas ya enak-enak aja gitu aja. Sisanya bonus lah. Tapi sebenarnya untuk soundman di Bengkulu sini sudah mulai banyak nggak sih Bang? Banyak, beberapa partner saya banyak. Jadi gini Mbak Agnes, kita kalau secara umum soundman ya atau sound engineering, kayak saya in-house. Beberapa teman itu yang misalkan konser-konser di luar yang ngurusin FOH, mixer dan lain-lain, gimana soundnya bisa bagus didengar penonton sebanyak itu ada. Ya kayak teman-teman yang misalkan di TVRI juga yang ngurusin itu juga bisa kita sebut sebagai itu, di apa ya bahasanya, operator audio lah, audioman lah gitu loh. Jadi engineering itu kan ilmu yang memang secara khusus kita pelajari. Kayak saya memang, jadi pada saat saya belajar engineering itu bukan bagaimana saya mengoperasikan software, bukan Mbak, tapi kami mempelajari frekuensi. Iya, yang kami pelajari itu ranahnya udah fisika sebenarnya gitu loh, frekuensi, rentan frekuensi, panjang gelombang dan lain-lain itu sebenarnya. Waduh. Iya, nah atas dasar pelajaran itu kenapa saya bilang tadi, balik lagi ke obrolan yang tadi, produksi tukang sayur lewat, suara tetnya bisa kita hilangin. Nah itu karena kita mempelajari itu. Jadi gitu. Jadi kita bisa merujuk ke, ternyata suara tetnya berada di frekuensi ini. Bisa dihilangkan. Iya, gitu. Sedangkan dialognya berada di proteksi ini, berarti bisa kita hilangin yang ini gitu. Kira-kira seperti itu. Nah ini kan dari 2013 sampai sekarang ya Bang ya. Sebenarnya dari sepanjang ini sebagai audioman ya, sebagai soundman, apa sih Bang yang sudah Abang dapetin ya dari perjalanan Abang sendiri? Yang pasti yang saya dapatkan dari ini ya, pertama relasi yang luas, pengalaman juga, ilmu juga gitu. Sisanya yang award dan lain-lain bonus lah itu. Yang penting kita ikhlas ya. Iya, sisanya bonus lah, bonus dari apa yang sudah kita lakukan. Makanya dalam artian ya ketika kita menjalani sebuah proses, ikhlas dulu deh gitu loh. Jalani dulu dengan baik gitu loh.
Sisanya ya kita serahkan aja lah, urusan bonus lah itu. Terakhir nih Bang, harapan Abang nih Bang untuk kreator di Indonesia, terkhususnya untuk pengguna instrumen dan juga musik nih ya. Ya baik, harapan saya teman-teman harus mulai aware, harus mulai hati-hati untuk penggunaan beberapa konten yang tadi yang kita anggap free royalty dan lain-lain, karena itu akan menjadi bumerang buat kontennya sendiri. Itu satu ya. Yang kedua adalah kalaupun teman-teman berada di dunia produksi dan itu sadar untuk memproduksi itu, ya tidak ada salahnya. Jadi kalau saya analogikan ke produksi film, jangan anggarannya jangan untuk visual aja dong. Iya gitu loh maksudnya. Audionya juga dianggarkan sehingga bisa sama-sama running gitu loh, untuk menghindari hal-hal seperti tadi, kesadaran. Nah yang kedua, kalau untuk anak-anak sekarang khususnya, untuk teman-teman mungkin era-era sekarang, coba pelajari bidang-bidang khusus ya. Bidang-bidang khusus itu ya dokter spesialis aja enak Mbak, daripada dokter umum kan seperti itu. Gitu. Karena sekali lagi bukan saya menganggap pendidikan formal tidak penting, tapi seiring perkembangan sekarang kayaknya semakin sulit mencari pekerjaan yang berdasarkan mungkin titel dan lain-lain ya. Nah, jadi silakan pelajarilah apapun itu ilmu-ilmu khusus yang bidang, apalagi yang berkaitan dengan digital. Yes. Ya. Berarti memang profesi soundman ini sangat menjanjikan ya. Masih sangat menjanjikan. Oke, terima kasih Bang Deddy. Terima kasih banyak sama kami. Ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi Bang ya di lain waktu. Siapa tahu kan ya saya bisa mendengarkan nih ciptaan boleh. Abang sendiri. Amin. Oke, pemirsa, kami akhiri opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Sampai jumpa.